bersyukur kepada Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setia Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita bagi Dia pada saat minggu ini. Persiapkan hati kita, tubuh kita, jiwa dan perasaan kita kepada Dia Yesus, yang adalah satu-satunya Tuhan yang kita andalkan. Haleluya. Kita datang dan Tuhan pasti memperbaharui hidup kita. Kita datang di dalam anugerahnya Tuhan. Haleluya. Inilah pribadi kami yang datang pagi hari ini, Bapak. Kami datang dengan Engkau membaharui setiap hidup kami. Jemaat yang terkasih dalam nama Yesus, angkat pujian ini bagi Dia. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan, barui hatiku dengan anugerah di dalam rohmu. Ku tahu Tuhan dalam kelemahanku
surga. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi untuk mendekat padamu ya Tuhan Yesus. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah pelanggaran kami ya Tuhan Yesus. Sucikan dan kuduskan hidup kami dengan darah-Mu yang kudus, dengan darah-Mu yang suci itu ya Tuhan Yesus. Dan kami yakin percaya Engkau menerima segala pertobatan kami. Kami serahkan kebaktian Minggu Raya ini dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, roh-roh jahat yang ingin mengambil kemuliaan Tuhan kami tolak dan usir ya Tuhan Yesus. Kami tinggal nama Tuhan Yesus, nama Tuhan yang berkuasa, nama Tuhan yang ada di hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Kami serahkan kebaktian ini kembali dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa, Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan kita. Kita masih tetap bangkit berdiri. Mari kita mempersiapkan lebih dahulu lagi hati kita berpenyembahan pada pagi hari ini. Oleh kuasa darah Yesus kita dipulihkan, kita disembuhkan, kita diampuni segala pelanggaran kita. Inilah umat Tuhan yang datang lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Inilah pribadi yang datang cuma menyembah Tuhan Yesus di dalam roh dan kebenaran. Inilah setiap pribadi yang sakit akan memfokuskan dalam kuasa dalam Tuhan yang lemah dikuatkan. Di dalam Yesus ada kebenaran. Haleluya.
Tiba saatnya kita mau bersorak bagi Yesus, sebab Dia Allah suka ditinggikan. Kalau umat Allah tidak mau meninggikan Dia, maka batu pun kata Tuhan Dia boleh bikin untuk memuji Tuhan. Oleh karena itu kita tidak mau ya saudara, ada Tuhan kasih kesehatan kepada kita, kita memuji Tuhan. Kita katakan Tuhan kita.
ada. Yesus Tuhan yang ada dan yang akan datang. Dialah firman itu. Amin saudara. Saya persilakan bercerita untuk membawakan cerita pada pagi hari ini. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, pagi hari ini saya mau terus satu cerita tentang kisah dari Mongolia. Di Mongolia, orang kaya itu dihitung dari aset tanah yang dia punya. Jadi kalau orang Mongolia itu, kalau kita sekarang aset tanah kita banyak, dikatakan kaya. Kalau di Mongolia tidak. Dahulu tidak dihitung dari rumah yang dia punya, melainkan dihitung dari banyaknya ternak kuda yang dia punya. Semakin banyak kuda yang dia miliki, orang itu akan dinilai memiliki kekayaan. Ada satu keluarga yang punya 10 ekor kuda. Orang Mongolia senang sambil naik kuda, bisa memanah dengan tepat. Dan pada waktu anak laki-laki sudah mulai dewasa, sang ayah akan mengatakan, sudah tiba waktunya anakku, kuda-kuda ini jadi tanggung jawabku. Itu adalah warisan yang paling besar bagi orang Mongolia. Esok harinya, sang anak pertama kali berusaha untuk mengembalakan kuda-kudanya kepada rumput. Pertama kali pengalaman dia sebagai orang dewasa diserahkan tugas untuk mengembalakan 10 ekor kuda. Dia membalapkannya kepada rumput. Itu adalah kekayaan paling besar bagi orang Mongolia. Pada sore hari saat dia berpulang, sang anak mengumpulkan kudanya di bawah pulang. Ternyata kudanya hilang satu. Kekayaan yang besar itu hilang satu. Sampai dia pulang di rumah, sang ayah merasa, bagaimana kamu bisa diserahi harta? Kamu bisa dianggap dewasa. Hari pertama kamu membalakan kuda saja, ternyata sudah hilang satu. Oh, berhari-hari sang ayah tidak pulang. Setiap hari isinya marah dan marah. Anak itu membuat orang tuanya akan mati. Dia sampai di situ. Harta yang 10 ekor selain satu. Terus ayahnya marah dan anaknya merasa sangat menyesal. 3 hari kemudian, kuda yang hilang itu tiba-tiba kembali. Kuda itu membawa 2 ekor kuda liar lainnya. Jadi kalau seekor kuda saja hilang, berarti dianggapnya rugi. Namun saat si kuda itu membawa 2 ekor kuda liar, berarti itu adalah keuntungan. Pada waktu menghilangkan kuda, sang ayah mengatakan, apa ini? Nah, sekali bukan anak ayah. Namun ketika kudanya kembali dan membawa 2 ekor kuda liar lainnya, ayahnya mengatakan, wah, anakku pintar sekali. Tidak gampang mendapatkan kuda liar yang bagus-bagus. Lalu kuda liar itu dilatih, dididik, hingga suatu ketika anaknya sudah dilatih, si anak ingin naik kuda tersebut. Ya, kuda tersebut dilatih hampir selama 3 bulan. Kuda ini dilatih untuk berpacu, membawa beban, dan juga untuk latihan memanah. Pada waktu si anak mencobanya, kuda ini belum pernah dinaiki, meskipun sudah dilatih. Itu si anak naik, kudanya panik. Sang anak jatuh dan diinjak, kakinya patah. Anaknya mengatakan, ini kerugian apa keuntungan ya?
sakit sekali, harus diperban, harus diobati dan segala macam. Tentu setiap orang akan mengatakan ini kerugian karena kaki anak saya patah. Zaman dahulu itu tidak ada yang namanya operasi, hanya diobati secara tradisional. Sang anak mengatakan bencana, musibah, pasti jelek. Namun kita pasti berpikir musibah adalah hikmah. Beberapa hari kemudian ada maklumat dari Raja Mongol. Semua anak laki-laki yang sehat di bawah 25 tahun wajib untuk mengikuti tentara. Anaknya yang jatuh kakinya patah selamat dari maklumat tersebut. Dia tidak wajib untuk menjadi tentara dan pergi berperang. Jadi kaki patah itu merupakan keuntungan bagi saya. Pesan yang dapat diambil dari cerita ini adalah jangan mengeluh, jangan marah, jangan putus asa di saat kita mengalami suatu peristiwa atau musibah. Saat mengalami ketidakberhasilan, kehancuran, mari bangkit kembali. Semua ada artinya, semua ada hikmahnya, asal kita benar-benar mau bangkit. Firman Tuhan yang saya ambil adalah 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang menanti Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dan Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Puji Tuhan, selamatlah si anak ajak tersebut karena dia mengalami sakit dan tidak mungkin ikut pelatihan. Terima kasih Kakak Karolin buat kesaksian ceritanya pada siang hari ini. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jemaat kembali saya oleh kita bangkit berdiri. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur 106 ayat 3, berbahagialah orang-orang yang berpegang kepada hukum, yang berpegang kepada firman Tuhan, yang melakukan keadilan dalam segala hal. Amin saudara. Saat ini kita berbahagia mau mendengarkan firman Tuhan, dan itu boleh menjadi kekuatan dan kita berpegang di dalam Tuhan. Engkau Tuhan yang setia dalam hidup kami. Waktumu adalah waktu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaran hidup kami Bapa, dan kami hanya berharap kepada-Mu. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Katakan engkau Tuhan sandaran. Satu-satunya yang ada
Terima kasih karena Engkau telah menguduskan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mentahirkan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyembuhkan setiap kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bila pujian, syukur, penyembahan kami naik di hadapan-Mu dan Engkau berkenan di atasnya. Dan pada pagi hari ini kamu belajar berdasarkan firman-Mu Tuhan. Ya Roh Kudus, berikan kami hikmat, pengertian, sehingga kami boleh menangkap apa yang menjadi maunya Tuhan, apa visinya Tuhan dalam hidup kami untuk kami kerjakan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Terima kasih untuk tim pemuji dan pemusik yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, ini temanya Bapak Ibu, menjadi umat Tuhan yang tangguh. Menjadi umat Tuhan yang tangguh. Kalau kita lihat dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13 dikatakan apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Apa maksudnya? Selanjutnya, ya, apa itu menjadi tangguh? Dan bagaimana menjadi pribadi yang tangguh di dalam Tuhan? Menjadi tangguh berarti mampu pulih dan bangkit dari kegagalan atau keterpurukan. Jadi menjadi pribadi yang tangguh, menjadi umat yang tangguh adalah ketika kita mampu untuk pulih dan bangkit dari kegagalan kita. Pribadi yang tangguh bukanlah pribadi yang tidak pernah gagal. Pribadi yang tangguh bukanlah pribadi yang tidak pernah jatuh dan terpuruk. Tetapi pribadi yang tangguh di dalam Tuhan adalah meski gagal, meski tersandung dan jatuh, meski lemah dan terpuruk, tapi mampu bertahan, mampu bangkit dan menjadi pulih bahkan lebih dari yang sebelumnya. Itulah tangguh. Jadi menjadi orang Kristen bukan berarti nggak boleh gagal. Boleh kita mengalami kegagalan, boleh kita pernah mengalami secara manusia kita jatuh, terpuruk, kita lemah, boleh. Bukan berarti ketika kita percaya Tuhan Yesus, hidup kita akan menjadi sukses, berhasil seutuhnya, dan kita tidak pernah gagal dalam hidup. Bukan demikian, tetapi menjadi pribadi yang tangguh, menjadi umat yang tangguh, sekalipun engkau gagal, sekalipun engkau lemah, sekalipun engkau terpuruk, engkau mampu bangkit dan pulih. Itulah tangguh. Dengan penyertaan Tuhan tentunya. Kita lihat ayatnya dalam Filipi 4 ayat 11-15. Kita baca bersama-sama demikian firman Tuhan, Filipi 4:11 sampai ayat yang ke-13. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu dan aku tahu apa itu dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal maupun dalam hal, baik dalam hal maupun dalam hal, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi. Ini levelnya Paulus. Paulus pun pernah yang mengalami seperti ini. Tahu apa itu kenyang, tahu apa itu lapar, tahu itu kelimpahan, tahu pun itu namanya kekurangan, dan tahu sakit seperti apa. Ini yang kita bicarakan adalah Paulus. Bagaimana dengan kita? Sebagai umat Tuhan, kita juga pernah mengalami hal seperti ini. Kalau saudara kelimpahan, tidak 70 tahun saudara hidup dengan kelimpahan. Ada masanya kau mengalami juga kekurangan.
Jikalau kita mengalami kekurangan, tidak untuk selama-lamanya kita hidup dalam kekurangan. Pasti akan ada pemulihan, pasti juga kita akan mengalami kelimpahan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sebab itu kita harus menyadari ini dengan sungguh. Guncangan dalam hidup berupa masa sukar. Paulus terombang-ambing di lautan, kena badai, itulah dia kelaparan karena nggak ada stok makanan pada waktu itu. Menjadi orang asing di pulau baru dan lain sebagainya. Itulah guncangan hidup. Setiap kita pernah mengalami itu. Saya nggak tahu selevel apa guncangan hidup yang saudara alami. Kalau gempa bumi nggak tahu seberapa skala Richternya. Masing-masing kita memiliki guncangan hidupnya berbeda-beda. Kalau saya boleh pinjam perkataannya Pak Moses, setiap orang punya badainya masing-masing. Tergantung kecil atau besarnya, tergantung kekuatannya. Setiap orang memiliki badai hidupnya masing-masing. Setiap rumah tangga memiliki badai hidupnya masing-masing. Yang tangguh adalah yang mampu bertahan dan pulih. Guncangan hidup berupa masa yang sukar, ujian dan pergumulan dan beban yang kita rasa begitu berat untuk kita tanggung, yang menjadi beban dalam hidup kita. Dengar ini dengan baik. Itu justru merupakan kesempatan dan cara yang dipakai Tuhan untuk dapat menghasilkan akar iman yang kuat, fondasi iman yang kokoh di dalam Tuhan. Apakah ketika dalam masa sukar, dalam guncangan, kita tetap bertahan dalam iman percaya kita pada Tuhan, atau kita lari daripada Tuhan dan meninggalkan Tuhan? Apakah kita orang yang teguh beriman dan tangguh akan ujian, tangguh teruji, mulai setiap guncangan, melalui setiap guncangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita? Disitulah kadar iman kita dilihat Tuhan. Karena apa saudaraku? Tuhan tidak pernah, garis bawah ini saudara, kalau saudara mulai berpikir ini, saudara harus bertobat. Tuhan tidak pernah menghendaki kita lari dalam menghadapi situasi-situasi sulit. Tetapi Tuhan seringkali memakai situasi-situasi sulit yang kita hadapi untuk membentuk hidup kita, untuk membentuk karakter kita, untuk membentuk kita menjadi orang-orang yang tangguh dan berakar kuat di dalam iman kepada Tuhan. Jadi kalau ada masalah, ada guncangan dalam hidup, jangan lari dari itu. Hadapi bersama dengan Tuhan. Umat yang tangguh adalah umat yang mampu bersukacita di dalam Tuhan apapun yang terjadi di dalam hidupnya. Sebab itu segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Selanjutnya, ya, ini adalah gambaran, ini hanya sekelumit yang saya baca. Kalau saudara browsing akan jauh lebih banyak. Ini adalah kondisi real kita hari ini. Ancaman resesi ekonomi 2025. Apa sih OECD itu apa? Itu tentang apa, proyeksi ekonomi. Hanya 4,9%. Gelombang PHK awal 2025, 9 perusahaan tutup pabrik. Yang terakhir adalah Sritek, Sanken, Yamaha telah mengurangi tenaga kerja mereka. Ini adalah kondisi real hari ini. Saya tidak sedang menakut-nakuti saudara, tapi saya ingin mengajak saudara melihat kondisi real di sekitar kita hari ini. Saya ingin mengajak saudara untuk berjaga dan bijaksana dalam hidup. Saudara, kalau saudara lihat lagi, hari ini, per minggu kemarin, saya lihat sudah ada 80.000 COVID yang ada di Thailand.
Dan ada 80 orang yang mati karena COVID di Thailand. Saudara bisa browsing itu. 80.000 penyebaran, 80.000 orang terinfeksi COVID di Thailand. Di Indonesia sudah masuk, sudah. Kenangan saudara 4 tahun lalu seperti apa? Berjaga-jagalah. Dan saya ingin saudara juga belajar bersyukur apapun pekerjaanmu hari ini, berapapun penghasilanmu hari ini. Sebenarnya kita harus belajar bersyukur. Jadi saya memaparkan seperti ini, bukan saya menakut-nakuti saudara, bijaksana dalam hidup dan juga bersyukur apapun pekerjaanmu hari ini dan berapapun penghasilanmu hari ini. Hari ini banyak orang mengeluh apa? Kerja udah 5 tahun, kerja udah 10 tahun, gaji masih UMR. Dia lupa, ada begitu banyak orang setiap tahun baru doanya begini, Tuhan semoga tahun ini gaji saya UMR Tuhan. Karena gaji sebelumnya di bawah UMR. Ada orang gajinya UMR, ngeluh 5 tahun, 10 tahun jadi karyawan, gaji tetap UMR. Dia lupa ada sekian banyak orang yang gajinya di bawah UMR dan sedang berdoa, berlutut, Tuhan sekiranya tahun depan gajiku UMR. Belajar bersyukur. Secapek-capeknya saudara kerja hari ini, masih lebih capek cari kerja. Saudara capek kerja, oke, lihat akhir bulan, tanggal baru, saudara mikir gajian. Kalau orang cari kerja capek kemana, mana yang mau terima? Panggilan interview gagal, itu jauh lebih capek dibandingkan pekerjaan yang hari ini saudara ngeluh terus. Koreksi lagi, bikin soal lagi. Itu keluhannya guru. Yang karyawan lembur lagi. Mending kalau ada tambahannya. Ini loyalitas tanpa batas. Nah, masih mending ada loyalitas tanpa batas. Di akhir bulan saudara terima gaji, dibandingkan orang yang hari ini hilir mudik ke pabrik-pabrik menyerahkan surat lamaran. Secapek-capeknya saudara kerja hari ini, masih lebih capek orang yang cari kerja. Bersyukurlah. Tuhan akan memberkati saudara, mempercayakan saudara sesuai dengan kapasitasmu. Yang kau lakukan adalah bukan minta banyak, tapi kembangkan diri kita memiliki kapasitas yang lebih besar supaya Tuhan percayakan juga yang lebih besar. Saya ingin mengutip perkataan istri saya. Dia bilang begini, karakter yang baik akan membuat kamu dipertahankan perusahaan, tapi tidak untuk dipromosikan. Karena dipromosikan membutuhkan karakter yang baik dan skill yang baik. Jadi kalau ada pengurangan PHK, misalnya siapa di sini yang HRD? Pak Moses. Ada pengurangan karyawan, ada harus 100 orang harus di-cut pekerjaannya. HRD disuruh minta, setorkan saya 100 nama yang harus kita kurangi. Bla 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 bla. Ini nama-nama yang kamu harus bikin surat untuk PHK. Dibaca. Lalu kan ada satu nama dia tahu bahwa dia pribadinya karakternya baik. Lalu si HRD bilang ke bosnya, Pak Bos, ini orangnya karakternya baik. Dia kerja sungguh-sungguh, dia ulet, dia nggak pernah mencuri, datang tepat waktu, pulang larut malam. Oh begitu. Saya sangat tertolong dengan orang ini, Pak. Pekerjaan saya tertolong. Oke, dia keluarin dari list PHK karena karakter yang baik. Karena bos nggak selalu sama-sama dengan karyawan kan? Ya sama-sama dengan karyawan siapa? Ya bawahannya lagi. Karakter yang baik membuat engkau dipertahankan. Tapi bagaimana untuk dipromosikan? Kita akan ada promosi jabatan. Butuh 5 posisi. Kumpulkan 50 orang
yang memiliki kualitas yang baik. Yang pertama, harus dengan karakter yang baik masuk. Tapi untuk masuk menjadi yang 5 itu, nggak cuma butuh karakter yang baik, tapi dibutuhkan juga skill yang baik, yang memadai. Jadi selain kau harus membangun hidupmu dengan karakter yang baik, kau harus mengembangkan skillmu sehingga kita dapat dipromosikan ke yang berikutnya. Saudara kasih Tuhan, keadaan dunia semakin hari tidak semakin baik. Dunia semakin tua dan mendekati akhir zaman. Ini sudah berbagai bencana alam, krisis akan semakin intens melanda dunia. Hal ini akan membuat banyak orang menjadi sadar bahwa mereka tidak bisa mengandalkan kekuatan diri sendiri dan hal-hal yang sifatnya materi. Tuhan izinkan guncangan ini terjadi supaya kita sadar kita butuh Tuhan. Amin. Jadi kalau ada badai dalam hidupmu, kalau ada guncangan dalam hidupmu, itu cara Tuhan untuk membalikkan kita bahwa kita butuh Tuhan. Karena hanya Tuhan yang tidak tergoncangkan oleh apapun. Amin. Hanya Tuhan yang tidak tergoncangkan oleh apapun. Hidupmu rentan goncangan, rumah tanggamu rentan goncangan, suamimu rentan selingkuh, istrimu juga rentan selingkuh, anak-anakmu rentan terhadap pergaulan yang bebas, narkoba dan lain sebagainya. Hanya Tuhan yang tidak tergoncang. Hidup kita rentan terhadap goncangan. Sebab engkau butuh Tuhan yang tidak tergoncangkan. Tuhan hanya mau itu. Saat selanjutnya, saudara khusus Tuhan, Alkitab memberikan panduan untuk melihat goncangan dengan perspektifnya Allah, dengan perspektifnya Tuhan. Kita tidak menjadi lemah dan tawar hati ketika kita menghadapi goncangan, melainkan tetap kuat, bahkan semakin teguh agar bisa bangkit dan menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia. Apa yang harus kita lakukan? Ada apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita miliki untuk kita tetap teguh dan tidak tergoyahkan dalam iman pengiriman kita akan Tuhan Yesus? Yang pertama, dimulai dengan dimulai dan diakhiri dalam dimulai dengan Tuhan dan diakhiri di dalam Tuhan. Saudara yang hari ini sudah berjuang memulainya bersama dengan Tuhan, jangan sampai terplek dan mengakhirinya di luar Tuhan. Apa yang sudah kau mulai bersama dengan Tuhan, berjuanglah terus sampai kau mengakhirinya tetap di dalam Tuhan. Apapun yang saudara hari ini mulai dengan Tuhan, bertahan di dalamnya. Apapun kondisinya, bertahan di dalamnya dan akhirilah itu tetap di dalam Tuhan. Jadi kita kuat jika kita tetap ada di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Maka jika kita tetap tinggal dalam Tuhan, ada kekuatan kuasa Allah yang diberikan kepada kita sehingga kita kuat untuk menghadapi setiap persoalan dalam hidup kita. Kita lihat firman Tuhan di dalam Efesus 6 ayat 10. Akhirnya apa? Hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya.
Akhirnya berarti sudah kesimpulan dari semua hal yang saudara alami hari ini. Kesimpulannya apa? Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi kita kuat jika kita tetap ada di dalam Tuhan. Kita akan tetap menjadi kuat kalau kita tetap ada di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Maka jika kita tetap tinggal di dalam Tuhan, ada kuasa Allah yang diberikan kepada kita sehingga kita kuat untuk menghadapi setiap persoalan. Tuhan tidak menghendaki kau lari dari persoalan, tetapi jika kau tetap tinggal di dalam Tuhan, maka diberikan kepada kita kuat kuasa Allah. Sehingga kuat kuasa Allah yang diberikan itu memampukan kita melewati setiap persoalan hidup kita. Yeremia 17. Saya minta tolong Mr. Anto. Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Sekian firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang harinya menjauh daripada Tuhan. Ayat yang ketujuh, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Amin. Mau 5 atau mau 7? Mau 5 atau mau 7? Mau 7 dong. Karena apa? 7 dikatakan diberkatilah. 5 dikatakan apa? Terkutuk. Kita mampu bangkit atas kegagalan, kelemahan, dan keterpurukan kita. Kita bangkit berdiri dan menang karena kekuatan kuasa Allah yang diberikan kepada kita ketika kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Jangan coba-coba saudara keluar dari Tuhan. Jangan coba-coba mengandalkan yang bukan Tuhan. Di luar Tuhan kita lemah. Di luar Tuhan kita tidak berdaya. Di luar Tuhan tidak ada kekuatan dan pengharapan yang pasti. Jadi apapun masalahmu hari ini, apapun persoalanmu hari ini, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Amsal 3. Mata hati kita harus terus tertuju kepada Kristus supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Kata Daud, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Dengan kerendahan hati saudara harus katakan, Roh Kudus tolong aku. Karena Roh Kudus pribadi yang menolong dan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Dan akuilah Tuhan, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan setiap jalanmu. Dalam Amsal yang ketiga ayat 6. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, ketika kita melihat hal seperti ini, yang menjadi kekuatan kita adalah ketika kegagalan, ketika kelemahan, ketika keterpurukan, hari-hari ini banyak orang tidak lagi mengandalkan Tuhan. Banyak orang tidak lagi percaya kepada Tuhan dan bersandar pada pengertian. Banyak orang meninggalkan Tuhan. Ingat ini, kalau saudara lihat podcast atau YouTube Doni Tan yang mualaf itu, kalau saudara akan lihat itu, ada begitu banyak orang meninggalkan Tuhan. Ya kan? Kalau saudara lihat podcastnya dia, Felix Shaw, Doni Tan, yang belakangnya Iren Handoyo, yang kemarin baru meninggal, Yahya Waloni. Banyak orang meninggalkan Tuhan. Banyak orang meninggalkan Tuhan. Kalau saya baca, kalau saya lihat, saya dengar kasus-kasusnya mereka, sebenarnya
Sebenarnya intinya itu nggak ada loh yang bertentangan dengan teologi. Bukan soal pemahaman Alkitab yang kurang atau nggak memadai, atau bukan karena Tuhannya, bukan. Yang sering adalah apa? Kecewa. Kecewanya sama siapa? Hamba Tuhan, umat Tuhan. Akhirnya tuh, kalau saya lihat telisik, kamu sebenarnya cuma kecewa sama manusia, tapi kamu tinggalkan Tuhan. Karena saya pernah dengar pendeta hidupnya itu nggak sama seperti khotbahnya. Kalau kita dengar dia khotbah begitu mempesona, hebat, luar biasa. Coba kalau kita hidup bersama dengan dia sehari-hari, pleketek. Artinya firman Tuhan yang dikhotbahkan tidak hidup dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi kecewa. Karena banyak juga kan hamba Tuhan yang masih hidup dengan sakit hati. Masih banyak hamba Tuhan yang hidup dengan dendam. Masih ada juga hamba Tuhan yang hidup dengan riba. Lah kemarin banyak, waktu belum ditertibkan, banyak hamba Tuhan yang main binomo, main trading. Ya apa kayak itu judi terkamuflase. Wah, pendetanya aja main trading, main binomo. Setelah dikatakan bahwa itu bagian dari judol, baru dia tertib, baru dia rame-rame keluar. Saya itu kecewa. Percaya dengan imanmu bahwa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu itu baik adanya. Amin. Percaya dalam hidupmu, percaya dengan imanmu bahwa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidupmu itu baik adanya. Tuhan tidak pernah merencanakan kegagalan dalam hidup kita. Damai sejahtera rancangan Allah itu. Jikalau hari ini kita masih berjuang dengan goncangan-goncangan, itu baik atas hidupmu. Yang Tuhan sedang kerjakan itu baik atas hidupmu. Jadi anak-anak muda, kalau hari ini kamu gagal nikah, jangan makan, minum, apa namanya itu? Bukan baygon sekarang, karbol. Jangan minum karbol. Ada anak muda gagal pacaran, gagal nikah. Aku udah lama pacaran, udah 4 tahun, 5 tahun pacaran. Hancur hidup, udah gak berguna berarti. Stop. Tapi dia ganteng, dia putih, dia mancung. Stop. Karena yang putih, mancung itu akan menyakiti hatimu. Tuhan sudah bebaskan dari yang sekarang. Mungkin Tuhan berikan yang sedikit hitam dan sedikit pesek, tapi kau menjadi ratu dalam rumah tangganya. Amin. Daripada yang putih, yang mancung, kamu jadi mbak di rumahnya. Amin, anak muda. Jangan takut dengan itu. Jangan takut dengan itu. Yang sudah Tuhan kerjakan itu baik adanya. Umat yang kuat, umat yang tangguh, bukan umat yang gak pernah gagal. Kenapa Tuhan usahaku macet, Tuhan? Kenapa Tuhan usaha aku tidak berkembang, Tuhan? Kenapa aku harus mengalami bangkrut, Tuhan? Tuhan sedang membersihkan berkat-berkatmu itu. Mungkin dari sekian penghasilanmu ada yang tidak halal. Jadi usahamu harus diruntuhkan dulu, supaya yang gak halal ini, yang haram-haram ini dibersihkan, sehingga mau memulai dengan yang baru, yang memulai bersama dengan Tuhan. Mungkin dulu lu mulainya gak dengan Tuhan, dulu mulainya dengan Mbah Jambrong, makanya sekarang macet usahanya. Tuhan mau mulainya kau dengan Tuhan. Bukan berarti kita gak pernah gagal, kita gak pernah lemah, kita secara manusia kita mengalami itu semua. Dan Tuhan izinkan itu semua.
Tetapi umat Tuhan yang mampu bertahan dan bangkit dari kegagalan adalah umat yang tangguh. Kita lihat ini Yeremia pasal yang 18. Ya, tolong istirahat.